Oke, bertemu lagi di channel Henok Otomotif. Oke teman-teman, kali ini saya akan share permasalahan dari Vario 125 Tekno. Ini Vario yang masih tipe bohlam. Jadi motor ini mati total. Kemudian setelah saya melakukan pengecekan, pertama di bagian busi. Ini untuk kondisi businya, ini busi yang baru. Ini sudah diganti baru dari pemilik motor, tetapi tidak bisa hidup. Kemudian saya sudah cek lagi. Saya cek belum bisa hidup juga. Untuk bagian tekanan bensin, tadi memang tekanan bensinnya hanya di 200 kPa. Ini saya sudah coba ganti bagian saringan bensin karena sudah seperti ini, sudah sangat kotor. Tetapi memang tekanan bensin ini hanya sampai di 200. Kemudian saya juga masih meragukan kalau memang tekanan bensinnya yang membuat motor ini tidak hidup. Kemudian tadi sudah saya bongkar juga bagian businya, mengecek bagian kompresi. Memang kompresi ini sangat lemah, kadang ada, kadang tidak, kadang ada, kadang tidak. Kemudian setelah saya bongkar bagian throttle bodinya, ini bisa teman-teman lihat. Ini throttle body sudah seperti ini. Memang sudah lama tidak diservis teman-teman ini. Ini karena filter udaranya sudah seperti ini. Jadi kotoran yang dari luar itu langsung masuk di bagian intake teman-teman. Kemudian ini kondisinya juga sudah seperti ini. Ini bisa kalian lihat. Bagian dalamnya ini sudah sangat kotor. Jadi memang feeling saya penyebab motor ini tidak bisa hidup karena mungkin bagian klepnya itu sudah kotor. Mungkin salah satu klep ini sudah tersumbat dengan kotoran, sehingga motor ini tidak bisa hidup karena loss kompresi. Itu kemungkinan besar yang bisa saya simpulkan ya. Jadi ini saya akan bongkar dulu. Ini klepnya saya akan bongkar dulu, mengecek bagian klepnya. Kemudian sekalian akan membersihkan bagian throttle body ini karena sudah sangat kotor. Ini juga bagian dalamnya ini. Ini bisa kalian lihat sangat kotor sekali. Jadi kemungkinan besar memang klep ini mengalami kebocoran ya, karena busi sudah saya ganti, pampersnya juga sudah saya ganti. Memang tekanan bensinnya masih 200 kPa, menurut saya itu masih lemah. Tapi saya akan bongkar dulu bagian klep, karena feeling terbesar saya di bagian klep yang sudah mengalami kebocoran. Oke, jadi saya akan bongkar dulu ya. Oke guys, jadi ini sudah selesai saya bongkar. Nih, bloknya sudah selesai saya bongkar. Dan ini bisa kalian lihat bagian kopnya seperti ini. Ini sudah keropos seperti ini. Ini sudah keropos. Dan untuk kondisi klepnya bocor ya teman-teman. Ini saya coba saja. Ya, oke. Jadi klep bagian ini nih bocor karena memang ini bagian dalamnya sudah sangat kotor seperti ini. Jadi mungkin kotor-kotor yang ada di sini, ini kotor yang di bagian sini itu terhisap dan terganjal di bagian klep in. Kemudian ini bagian kopnya juga sudah seperti ini. Memang sudah sangat parah ini. Kemudian hal yang tidak kalah rusak lagi nih, bagian packingnya sudah seperti ini guys. Ini jadi ini juga bisa membuat kompresi itu bocor ya teman-teman. Air radiatornya juga bisa menjadi bocor kalau sudah seperti ini. Ini sudah sangat parah, ini sudah rusak. Jadi memang permasalahan dari motor ini
Kemungkinan besar karena ini klep innya sudah bocor karena tertahan oleh kotoran. Kemudian packingnya juga sudah seperti ini. Ini sudah sangat parah. Ini packing bagian tengahnya sudah terpisah seperti ini. Jadi ini nanti saya akan skir dulu, klepnya saya akan skir, saya akan ganti baru packingnya. Ini untuk bagian headnya ini saya belum tahu juga kalau sudah keropos seperti ini, apakah nanti akan bermasalah pada bagian pendingin sebentar, pendingin radiator, apakah bermasalah atau tidak nanti kita lihat lagi. Karena menurut pemilik motor ini dulu sudah pernah di scrap karena kehabisan air radiator. Untuk kondisi seperti ini juga kalau mau di scrap ini lumayan jauh ya. Ini sudah sangat parah ini. Ini sekitaran 1 mili mungkin ini kalau mau di scrap. Tapi nanti kita lihat lagi ya kalau kondisinya harus bagaimana. Jadi permasalahan dari motor ini menurut saya hanya di bagian klep yang bocor. Kemudian ini packing sudah seperti ini. Dan saya akan skir dulu. Setelah selesai pemasangan nanti saya akan coba hidupkan ya. Saya akan videokan lagi. Mudah-mudahan motor ini permasalahannya hanya di bagian klep. Oke, ini teman-teman bagian headnya saya bongkar dulu untuk mengecek bagian klep in. Ini klep innya dia mengalami kebocoran ya. Oke, ini klep innya kita lihat. Oke, ini bisa teman-teman lihat, ini bagian kotoran yang tertahan di bagian klep, sehingga klep ini tidak bisa merapat, tidak bisa tertutup dengan bagus di bagian ini, bagian sini, sehingga terjadi kebocoran. Memang kotoran ini dia terhisap dari sini. Ini bagian inteknya sudah banyak kotor seperti ini. Jadi kotoran ini yang terhisap di bagian pembakaran dan kemudian tertahan di bagian klep in, sehingga klep in ini tidak bisa tertutup dengan bagus. Itu penyebabnya karena ini sudah terlalu kotor, di bagian dalam. Coba kita buka bagian klep X.
Untuk klep X-nya memang tidak bocor, tetapi kondisinya sudah kotor seperti ini. Sekalian saya akan melakukan skir saja satu kali. Jadi inti dari motor ini kemungkinan besar tidak bisa hidup. Pertama, karena bagian klepnya ini mengalami kebocoran. Kedua, karena bagian bloknya ini sudah keropos-keropos seperti ini. Kemudian bagian pakinya juga sudah hancur. Hal ini menurut saya disebabkan karena penggunaan air coolant yang menggunakan air biasa atau air putih, bukan air coolant yang warna hijau, sehingga lebih cepat terjadi korosi di bagian packing atau di bagian head seperti ini ya. Seperti ini sudah keropos-keropos karena menggunakan air putih atau air biasa ya. Oke, jadi untuk kondisi seperti ini saya akan skir saja. Kayaknya saya akan skir, saya akan bersihkan semua. Nanti setelah selesai saya akan pasang dan videokan lagi, dan mudah-mudahan motor ini sudah bisa hidup setelah selesai pemasangannya, teman-teman. Oke teman-teman, ini untuk pemasangan bagian kop atau headnya sudah selesai. Ini sudah saya hidupkan, motor ini sudah hidup. Jadi memang permasalahannya karena bagian klep in mengalami kebocoran sehingga kompresi menjadi bocor. Kemudian hal yang kedua, bagian packing kopnya sudah keropos akibat penggunaan air putih atau air biasa untuk pengganti air coolant, sehingga cepat sekali terjadi keropos pada bagian headnya. Untuk kondisi ini sudah hidup, saya coba saja agar teman-teman bisa mengetahuinya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Nanti saya akan bagikan lagi video-video yang berikut kalau ada masalah-masalah untuk permasalahan seputar sepeda motor. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Hendra Otomotif. Sekian dulu video kali ini, dan terima kasih.